Hubungan dagang besar antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juli 2025 yang semula dirayakan sebagai terobosan diplomatik kini disebut terancam batal. Media internasional seperti Financial Times dan Reuters melaporkan bahwa Washington mulai frustasi. Penyebabnya, AS menilai Indonesia memperlambat bahkan mengingkari sejumlah komitmen yang telah dijanjikan terkait penurunan bea masuk untuk barang-barang ekspor ke Amerika. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang paling dirugikan? Dan apakah kesepakatan ini benar-benar berada di ujung tanduk? Menurut laporan media internasional, pemerintah AS menganggap Jakarta tidak memenuhi komitmen awal yang sudah disepakati pada Juli 2025. Sumber Financial Times menyebut Indonesia bahkan meminta renegosiasi terhadap poin-poin yang sebelumnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Penolakan di dalam negeri membuat sejumlah keputusan kembali dipertimbangkan. Washington menilai langkah ini sebagai bentuk ingkar komitmen. Di lain sisi, Indonesia berargumen bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan wajar bila terjadi dinamika. Namun bagi AS, kesepakatan adalah janji yang seharusnya ditepati, bukan ditawar ulang. Para analis di Indonesia sebenarnya sudah sejak awal mengingatkan bahwa kesepakatan ini tidak seimbang. Peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Denny Friawan menilai perjanjian tersebut bersifat asimetris dan terburu-buru. Dalam angka, ketimpangan itu terlihat jelas. Indonesia hanya mendapat bebas tarif untuk 19% ekspor ke AS. Sementara 99% produk AS yang masuk ke Indonesia dibebaskan dari bea masuk. Keuntungannya timpang. Indonesia membuka pasar, AS mendapat akses hampir penuh. Denny bahkan menyebut Indonesia membeli barang AS, sementara AS menikmati kemudahan tarif tanpa memberi keuntungan setara bagi Indonesia. Implikasinya tidak kecil. Kebijakan domestik Indonesia berpotensi berubah demi memenuhi komitmen dagang yang dianggap lebih menguntungkan AS. Bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, kesepakatan Juli 2025 dilihat sebagai keberhasilan diplomasi, cara memperkuat hubungan dengan salah satu mitra ekonomi terbesar di dunia. Namun di balik itu, kesepakatan ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Sektor industri lokal bisa terdesak oleh produk impor AS yang tarifnya hampir habis dihapuskan. Disinilah perbedaan paradigma muncul. Indonesia menganggap kesepakatan masih bisa dinegosiasi ulang, sementara AS melihatnya sebagai komitmen final yang wajib dipenuhi. Jika tidak, perjanjian bisa dinilai batal secara sepihak oleh Washington. Di tengah sorotan internasional, pemerintah Indonesia membantah adanya kebuntuan. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa negosiasi dengan AS tetap berjalan lancar. Menurutnya, dinamika dalam perundingan adalah hal biasa, tidak ada masalah spesifik, dan pemerintah berharap kesepakatan ini bisa segera selesai dengan hasil yang menguntungkan kedua pihak. Sementara itu, utusan dagang AS Jamieson Greer disebut sedang berupaya membuka kembali komunikasi dengan Airlangga untuk menyelamatkan perjanjian tersebut. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan ini. Di AS, sejumlah pejabat menilai Indonesia bandel dalam implementasi kesepakatan. Bahkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat menyebut Indonesia dalam tanda kutip sebagai anak bandel. Dampaknya bisa sangat nyata. Indonesia berpotensi dikenai tarif impor lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja, negara-negara yang dianggap lebih kooperatif. Sebelumnya pada April 2025, AS menetapkan tarif 32% untuk produk-produk impor Indonesia. Baru setelah perundingan Juli 2025, tarif itu turun menjadi 19%. Jika perjanjian gagal, tarif bisa kembali melambung. Ya,
kesepakatan dagang Indonesia-AS kini berada pada titik krusial. Negosiasi berjalan, tetapi tekanan politik dan ekonomi semakin besar. Bagi Indonesia, tantangannya adalah mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan nasional dan tetap menjaga hubungan strategis dengan Amerika. Bagi AS, konsistensi komitmen adalah hal yang tidak bisa ditawar. Apakah kesepakatan ini akan terselamatkan atau justru pecah sebelum benar-benar berjalan? Yang jelas, hasil akhirnya akan berpengaruh besar pada perdagangan, diplomasi, dan arah hubungan kedua negara di masa depan.